Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Langsung saja, pembuatan video kali ini berdasarkan dengan tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Elang Ilik Martawijaya MM. Ya, dengan judul My View on Entrepreneurship. Jadi, pandangan saya tentang entrepreneur. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas sesuai dengan tugas dari Bapak Elang Ilik Martawijaya? Maka video kali ini berisikan tentang pertama motivasi menjadi bisnis. Yang kedua, sikap mental yang harus diperlukan atau yang perlu disiapkan. Yang ketiga, bisnis yang ingin ditekuni oleh saya sendiri, dan full story about business, cerita penuhnya atau full cerita tentang bisnis saya. Nah, perkenalkan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Fitri Angelina dari jurusan Prodi Akuntansi Syariah. Hobi saya itu nonton drama, film disaster tentunya, dan traveling. Saya ini suka jalan-jalan sendiri, kayak naik bis umum, angkutan umum gitu. Moto saya, khairun nas anfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Cita-cita saya itu guru sebenarnya. Itu guru tuh bener-bener cita-cita saya. Apalagi saya tuh pengen buat SPD. Mungkin sekarang SAK, insya Allah nanti setelah SAK saya akan mengambil SPD. Nah, sambil berbisnis, bisnis apa sih yang yang saya tekuni, nanti kita akan bahasnya di bab terakhir. Di hidup saya harus dipenuhi dengan kenangan dan pengalaman. Karena pengalaman itu, dengan pengalaman kita akan bisa mengambil keputusan-keputusan yang akan dipilih gitu. Nah, saya akan mencoba dan berdoa tentunya. Oke, udah. Nah, yang pertama, motivasi menjadi pebisnis. Nah, sebelum motivasi, pebisnis itu apa sih? Pebisnis atau pengusaha adalah sebutan bagi orang-orang yang terlibat dalam usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba. Umumnya dalam pengelolaan, ya ini disebut dengan sebuah perusahaan. Nah, sedangkan menurut pakar ilmu manajemen Robin and Coulter, definisi pengusaha adalah suatu kelompok atau individu yang dapat membuat sebuah peluang atau kesempatan menjadi sebuah keuntungan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Jadi bisnis itu menghasilkan laba, bermanfaat bagi yang lain. Nah, motivasinya. Nah, lanjutannya ini, kalau kita jadi pebisnis, motivasinya apa sih? Keuntungannya apa sih gitu kan? Yang pertama, yang memotivasi saya untuk menjadi seorang pebisnis, yang pertama adalah have money, mempunyai uang. Ya, mungkin sama-sama ya, dari segi pegawai dan pebisnis sama-sama memiliki uang, tapi pebisnis ini mempunyai uang bukan berdasarkan gaji, tapi pebisnis ini memiliki uang jika pebisnis mengalami profit, maka pebisnis ini akan mendapatkan uang yang cukup besar. Nah, pebisnis pula harus mempunyai mental yang kuat, karena kalau kita misalkan memiliki profit yang banyak, kita juga harus dihadapkan dengan kenyataan kalau nggak kita punya profit banyak, berarti kita akan mengalami dengan kerugian gitu. Jadi itu harus punya sikap mental juga untuk menghadapi kerugian ini. Kalau misalkan pada suatu saat kayak dia mengalami kerugian. Nah, yang kedua have time. Dia tuh punya waktu. Dia tuh punya waktu untuk keluarganya, untuk temannya. Jadi dia tuh bukan yang terikat waktu. Dia ini bebas, free. Dia bisa menentukan kapan dia waktu kerja, kapan dia untuk waktu keluarga. Nah, itu. Pebisnis mempunyai waktu yang fleksibel, nggak terikat.
seperti intrapreneur kan atau pegawai kan dia kan terikat dengan waktu ya. Ada batas-batasnya kalau intrapreneur itu kan dari jam 8 sampai jam 5. Nah, kalau misalkan entrepreneur, dia itu bebas menentukan waktunya. Bisa memutuskan waktu untuk bekerja, untuk menyelesaikan pikiran, me time-nya dia gitu. Nah, yang ketiga, yang memotivasi saya itu can do what you like. Dia tuh bisa melakukan apa yang kamu suka. Misalkan kita nih bisa memutuskan apa aja sesuai dengan kehendak kita. Kita nggak perlu nih tanya-tanya orang lain gitu kan. Pendapat orang lain. Kalau kita suka ini, oke kita lakuin ini. Tapi dengan beberapa pertimbangan bahwa kita ini apa ya akan mendapatkan profit gitu. Nah, kita tuh bisa langsung eksekusi, istilahnya kayak aku suka ini, aku bisa eksekusi ini. Tuh. Berbisnis juga memiliki hak untuk memutuskan sehingga keputusan apapun yang terkait dengan perusahaannya akan dilaksanakan sesuai kehendak. Nah, dia bisa aja mengeksekusi ataupun tidak mengeksekusi itu. Selanjutnya, materi. Nah, sikap mental nih, kan tadi kan udah dibilang ya, kalau misalkan dia punya banyak uang, terus dia tuh juga harus siap untuk menghadapi kerugian yang entah kapan gitu kan. Nah, sikap mental yang diperlukan, pebisnis harus memiliki sikap mental yang tangguh, karena setiap keputusan yang diambil adalah tanggung jawab dari pemimpin. Sehingga jika mengalami kerugian, maka mentalnya tidak langsung hancur. Akan tetapi, dengan kegagalan tersebut, jika dihadapi dengan mental yang kuat, maka pebisnis itu akan mencari jalan nih. Dia itu akan mencari jalan keluar untuk menghindari kerugian dan langsung bangkit untuk bangkit dan bisa menghasilkan profit lagi gitu. Dan terciptanya kemaslahatan umat. Jadi dia tuh kalau misalkan dengan mental yang kuat, dia tuh nggak langsung down, dia nggak langsung kayak terpuruk, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi kalau dia dengan mental yang kuat, dia tuh kayak akan berpikiran, aku harus ngapain nih gitu, aku harus bangkit dari ini, aku harus cari cara gitu. Kemudian eh, nah bentar. Nah, sikap mental wirausaha yang wajib ditiru. Nah, tadi kan apa namanya, mentalnya pebisnis itu harus kuat. Nah, mental apa aja nih yang harus ditiru oleh kita sebagai entrepreneur? Yang pertama adalah kecerdasan emosional. Dikemukakan oleh Howard Gardner, kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang dalam menyadari dan mengelola emosinya sendiri. Peka terhadap kondisi emosi orang lain, mampu merespon emosi dengan baik ketika bernegosiasi dengan orang lain, serta mampu menggunakan emosi sebagai alat untuk memotivasi dirinya sendiri. Jadi dia harus bisa mengelola emosinya sendiri. Dengan dia bisa mengelola itu, dia bisa konsisten dalam apa yang dituju nanti gitu. Jadi dia nggak keluar jalur, misalkan dia A nih, jalurnya ini. Jadi dengan kecerdasan emosinya dia nggak akan eh, salah ambil arah gitu. Yang kedua ada multitasking, yakni menjadi entrepreneur sukses jadinya mampu untuk melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Dan dalam melihat sesuatu itu diperlukan multitasking. Multitasking apa? Skill mengerjakan beberapa hal sekaligus. Jadi multitasking tuh kayak eh, dengan dia menjadi pebisnis, dia tuh harus tahu cara kerjanya, bukan cuma nyuruh doang gitu. Enggak, tapi dia harus paham nih cara kerjanya. Misalkan dari nyari barang dia harus pintar-pintar. Terus mengelolanya seperti apa. Walaupun dia jadi bos, dia tuh harus tetap memperhatikan cara jalan untuk mendapatkan profit itu gitu. Jadi dengan cara jalan yang efektif, dia akan mendapatkan profit yang lebih besar, tidak membuang-membuang biaya gitu. Yang ketiga, tidak anti perubahan atau kuno lah ya, dia tuh nggak kuno gitu. Seorang wirausaha tidak boleh takut akan perubahan, karena perubahan itu nyata adanya dan pasti akan terjadi. Sikap mental wirausaha yang baik adalah mampu beradaptasi dan mengaplikasikannya pada bisnis yang dijalankan. Misalkan, mau usaha makanan nih, terus misalkan mau jualan roti, atau mau jualan apa ya,
Oh, misalkan kayak HP deh, HP. HP zaman dulu masih tombol kan ya, belum ada 5G, 4G, dan hmm, belum lah, pada zaman dahulu tuh belum gitu, misalkan perusahaan. Nah, misalkan perusahaan Nokia nih, dulu saat belum Android atau saat belum canggih, Nokia ini menguasai pasar gitu. Tapi setelah eh, bertambahnya zaman, bertambahnya teknologi, terus udah adanya perubahan dan lain-lain, nah Nokia ini tidak mengikuti atau belum belum nih masih mempertahankan model lama. Nah akhirnya perusahaan ini tertinggal, terkalahkan oleh perusahaan-perusahaan yang mengikuti kemajuan kemajuan zaman dan mengikuti perubahan yang ada. Gitu. Jadi kita jadi pebisnis nggak boleh kudet, nggak boleh yang namanya kayak tinggal berita zaman sekarang trennya apa sih gitu. Kita harus ikuti tren-tren itu. Nah, yang keempat adalah percaya diri. Pebisnis yang memiliki tingkat kepercayaan diri tinggi dianggap lebih dapat meraih kesuksesan karena dia memiliki mental yang kuat. Pebisnis akan percaya bahwa rezeki telah ada yang mengatur nih. Jadi, kalau dengan percaya diri, dia tuh kayak, "Hmm, aku yakin nih dengan keputusan ini, kalaupun enggak, kan rezeki udah ada yang atur gitu." Nah, jadi dia tuh lebih confident, lebih hmm, kayak aku yakin gitu. Jadi kita tuh harus yakin dengan keputusan yang kita ambil. Selanjutnya, oh iya, nah bisnis apa sih yang akan ditekuni? Nah, guys, lihatlah, ini adalah logo yang udah saya rancang. Judulnya, bisnis yang insya Allah saya tekuni, yang saya inginkan adalah roti goreng. Teh empit roti goreng, teh empit roti goceng. Roti goceng, goceng itu adalah 5.000. Jadi harga rotinya adalah 5.000. Sebenarnya bisnis ini dengan bisnis ini nih kayak saya ini berpikir kayak bakal mengelola roti itu nggak terbuang karena pada dasarnya roti kayak perusahaan roti dia kan membuat roti tawar. Nah, pinggir-pinggirannya itu biasa dibuang oleh perusahaan itu. Sementara kalau kita pikir kayak wah roti udah diproduksi dengan segitu macamnya kok dibuang kan sayang banget. Nah itu jadi kayak ide pertama saya kayak kayaknya ini lumayan juga nih kalau dibuat usaha gitu, roti goceng namanya karena harganya 5.000. Kemudian jadi kan tadi kan harus diceritakan ya bagaimana bisnis. Sebenarnya ini cuma kayak roti digoreng dengan kayak suasana rumah nenek gitu loh. Jadi kayak kebetulan nenek saya itu suka goreng roti. Nah jadi kayak roti goceng rumah nenek gitu. Pengennya kayak ala-ala rumah nenek. Nah, full story-nya, jadi perkenalkan, ini adalah Bapak dan Ibu saya. Bapak saya bernama Suparman, adalah pebisnis roti dengan merek Mariska Bakery. Beliau adalah bapak saya yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan ibu saya Ruby Hatun, beliau adalah yang mengatur keuangan di Mariska Bakery tersebut. Dan beliau adalah ibu saya yang selalu kuat dan lemah lembut. Jadi gini, ya, seperti yang tadi prolog yang saya ceritakan tadi tentang roti tawar, ide ini tercipta saat melihat pinggiran roti tawar yang banyak terbuang atau tidak diolah kembali. Saya berinisiatif untuk membuka bisnis ini karena selain menguntungkan, juga menggunakan bahan yang bagus dan terjamin mutunya. Karena produk di eh, roti Mariska Bakery ini tidak menggunakan pengawet. Jadi dia tuh sehat. Dengan misal kalau roti itu kalau tanpa pengawet dia tahannya hanya 3 hari gitu. Jadi insya Allah mutunya terjaga. Nah itu cerita dikit tentang apa namanya ide yang akan saya jalani. Terus dengan saya kan juga suka jalan-jalan gitu kan, suka nongkrong bareng teman-teman. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak-anak muda itu bukan makanan yang mahal, makanan yang enak, tapi suasana dan tempatnya. Jadi saya tuh ingin memadukan kayak, ya saya ini sukanya apa nih? Kan tadi kan bisnis kan eh
ini kan bisa melakukan apa yang dia suka. Nah, itu yang saya suka tuh kayak suka jalan-jalan, nongkrong gitu kan. Nah, tempat nongkrongan ini yang bakal saya desain atau saya atur sesuai dengan keinginan saya gitu, dipadukan dengan yang nongkrong tadi, dan saya suka roti roti goreng. Analisis SWOT-nya, sebelum kita mengenal analisis SWOT, kita akan ke ini apa namanya, proposal yang sudah saya buat. Bentar. Ini proposal yang sudah saya buat. Nah, ini proposalnya. Kita lihat ya guys, siapa tahu berminat gitu kan. 25 Maret 2026, roti goreng aneka rasa. Nah, roti goreng tadi kan roti nih, pinggiran roti. Bukan rotinya aja yang digoreng, tapi kita juga ngisi-ngisi di dalamnya. Ngisinya ada rasa-rasanya, ada slice strawberry, blueberry, terserah nanti sesuai dengan kemauan dari pelanggan itu sendiri. Roti goreng aneka rasa, warung goceng, teh empit. Karena nama saya Fitri, jadi teh empit. Warung goceng karena ini bener-bener serba 5 ribuan guys. Ini bener-bener yang budgetnya tuh kayak udah enak view-nya, tempatnya murah, jadi kayak menarik bagi para generasi milenial, karena yang kita butuhkan itu satu, benar, tempat nongkrongnya itu. Nah, saya bacakan. Warung Goceng Teh Empit didirikan tahun 2026, insya Allah. Warung Goceng Teh Empit didirikan karena terinspirasi dari anak muda yang suka berkumpul, yang suka nongkrong tadi, untuk sekedar berbincang ringan atau sampai merencanakan tentang masa depan mereka yang cemerlang. Nah, bisa menemani proses berkembangnya anak muda sebagai tonggak perjuangan bangsa. Biasanya kan anak muda kalau keluar kayak nyari tempat nih, tempat yang enak yang mana gitu. Itu sebenarnya yang saya incar. Eh, Sebenarnya anak muda keluar tuh untuk mencari ide atau meluapkan eh, keresahan mereka. Nah, di situ saya tuh ingin membangun tempat yang bisa menjadi berkumpulnya anak muda untuk bertukar pikiran yang pertama, dan untuk meluapkan keresahan di diri mereka, atau untuk kayak capeknya tuh dikeluarin dulu gitu, untuk untuk menyegarkan pikiran, kemudian mereka melanjutkan perjuangannya mereka untuk menjadi tonggak perjuangan bangsa lagi, itu sebenarnya. Kemudian tentang warung gonceng ini, kami adalah perusahaan muda yang menyukai kegiatan anak milenial atau Gen Z yang suka berkumpul di tempat yang relatif terjangkau dan memiliki suasana yang menginspirasi. Jadi rencana saya ini kayak ada yang outdoor dan indoor kan, kepribadian orang masing-masing ya. Jadi kayak ada yang suka dengan alam-alam, ada pohon-pohonnya, atau yang indoor dengan ada lukisan-lukisan gitu. Sehingga kami memutuskan untuk mendirikan warung goceng Teh Empit sebagai tempat yang bisa didatangi oleh teman-teman. Dengan hidangan khas rumah nenek, yakni roti goreng. Jadi emang menurut saya kayak nggak ada apa-apa lagi selain roti goreng, paling nanti diselingi dengan apa, fried, bukan fried rice, kayak kentang goreng gitu-gitu aja. Menurut saya di sana tuh hanya tersedia makanan ringan dan minuman-minuman aja, dengan suasana yang uh, bisa kita desain dengan mendukung gitu. Kami meyakini bahwa semua kalangan dapat berkumpul tanpa memberikan kasta, kaya ataupun kurang mampu, sehingga semua orang bisa mencari inspirasi tanpa terbedakan. Dengan nuansa outdoor dan indoor, pelanggan bisa lebih rileks untuk menyegarkan pikiran dan merancang mimpi. Jadi ini kayak semua kalangan itu bisa hadir gitu di sini tanpa membedakan kasta, karena ini benar-benar terjangkau. Harga itu serba 5 ribuan, minuman 5 ribuan, roti goreng 5 ribuan, ataupun kentang goreng yang akan ada nanti itu juga 5 ribuan gitu. Kayak nggak mau deh mahal-mahal, karena kita tuh benar-benar yang bukan sedekah ya guys, tapi kayak kita ingin membuat relax aja untuk para pemuda ini gitu. Timnya
pendiri saya sendiri, Fitri Dina, dan tim inti akan warung Goceng Tempit ini akan berkoordinasi dengan Roti Mariska Bakery yang didirikan oleh Bapak Suparman sendiri, yaitu Bapak saya, untuk kayak langsung kalau ada pingin roti langsung dioper ke warung Goceng Tempit gitu. Nah, yang kami lakukan, tim kami di warung Goceng Tempit percaya dengan rasa yang berkualitas bisa dijangkau dengan harga yang murah. Nah, walaupun harga yang murah gocengan nih, tapi kita juga memberikan rasa yang tidak kaleng-kaleng, misalkan selainnya yang benar-benar kayak asli gitu. Tapi kami berikan dengan rasa cinta dan pengharapan. Ini pengharapan bahwa anak muda yang berkumpul di tempat kami, semoga saja dengan kami mendirikan warung goceng ini bisa menginspirasi mereka, bisa menjadi tempat untuk meluapkan keresahan-keresahan mereka, dan mereka akan bukan fit kembali sih, tapi kayak lebih fresh gitu untuk menjalani hari-harinya. Nah, kami ingin ada sarana yang lebih mudah diakses di semua kalangan, tempat yang menjadi tempat singgah saat lelah tanpa menguras kantong untuk sekedar menyegarkan pikiran, tempat berkumpulnya anak muda dengan cita-cita dan bisa terus berkontribusi untuk sesama. Ya, jadi emang tujuannya untuk kemaslahatan anak muda ya guys. Tim riset kami menemukan cara untuk menjembatani dari pabrik roti yang membuang pinggiran roti, sehingga yang kaya akan serat tidak terbuang percuma, sehingga pinggiran roti tersebut bisa diolah menjadi produk yang berkualitas. Jadi produk yang tadi, produk roti pinggiran, roti tawar tadi, itu nggak terbuang, padahal udah dibuat loh. Nah, itu kita juga mengutamakan mutu. Roti tadi pasti bermutu pinggirannya karena dibuat tanpa pengawet, gitu-gitu deh. Nah, ini pendanaan-pendanaannya, proyeknya. Nah, ini gambarannya. Ini yang hampir-hampir mirip yang saya buat. Jadi, nanti tuh kalian tahu tepung panir kan? Nah, ini yang pakai tepung panir. Jadi dilapisi tepung panir, dan ini yang menggunakan tepung. Jadi ada dua macam. Ada yang pakai tepung panir yang kayak gini, dan ada yang menggunakan tepung. Nah, jadi nanti roti kotak itu bakal dilipat jadi segitiga, kemudian dia tuh diisi. Jadi roti dilapisin selainya coklat misalkan. Nah, terus tutupnya nggak jadi segi empat ya, tapi jadi segitiga biar unik-unik gitu deh. Nah, nanti bisa menggunakan tepung panir ataupun tepung terigu sesuai dengan sesuai dengan maunya pelanggan itu sendiri, sukanya pakai yang mana. Kemudian jika menggunakan topping gitu, ada topping-toppingnya terserah nanti gitu. Oke, karena kan udah saya jelaskan nih bagaimana jalan ceritanya, terinspirasi idenya karena apa, pembuatan rotinya seperti apa, rotinya bahan rotinya dari mana gitu kan. Nah, sekarang kita akan kembali kepada analisis SWOT. Analisis SWOT ya guys. Nah, share. Oke. Nah, analisis SWOT. Yang pertama, dari S dulu. S adalah kekuatan. Kekuatannya apa sih yang kami miliki? Bagaimana produk atau layanan lebih baik dari pesaing? Nah, produk kami tadi udah kami ceritakan ya. Produk kami berbeda dengan pesaing dengan menggunakan roti pilihan yang bermutu. Jadi, walaupun pinggiran itu tuh bermutu, guys. Karena emang bahan-bahan dari roti itu tanpa pengawet gitu kan. Jadi, dia rotinya roti lapis yang bermutu, yang terjamin dengan proses yang baik. Nah, setelah roti itu jadi, kita proses. Kita ambil lagi rotinya. Kita ambil dengan diisi selai, tanpa selai kaleng-kaleng ya. Terus kita lapisi lagi tadi dengan tepung. Nah, sehingga dengan menghasilkan proses yang baik, nah diiringi juga dengan tempat yang menginspirasi bagi kita semua, yang nyaman untuk berkumpul. Nah, itu adalah nilai plus dari
warung goceng teh empit. Kekuatan terbesar dari itu tuh itu. Nah, terus apa sih kelemahannya? W. Tadi udah S adalah kekuatan dan W adalah kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah apakah bisnis telah menghasilkan banyak uang? Kalau ini aku ragu guys untuk menghasilkan banyak uang karena kita udah menggunakan bahan yang bermutu, terus kita mengalami proses yang baik, tapi kita masih menjual dengan harga yang terjangkau, relatif murah. Sebenarnya kembali lagi tujuan dari warung goceng teh empit ini bukan dengan laba yang besar, tapi kita ingin berkontribusi nyata pada rakyat Indonesia, terutamanya pemuda gitu. Jadi itu walaupun nggak memenuhi profit yang besar, tapi insya Allah bisa untuk ditabung walaupun lama, tapi nggak apa-apa, yang penting kita berkontribusi nyata pada negara kita tercinta. Terus, peluangnya apa? Tren mana yang dapat memberi peluang baru? Tren, ingat, pebisnis itu nggak boleh kolot, gitu kan tadi. Pebisnis itu harus mengikuti perubahan zaman, mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Nah, untuk kita sendiri, tadi kan masalah ini ya, masalah makanan. Kita akan menjual, berbisnis pada makanan, food, gitu kan. Nah, tren makanan yang sesuai dengan warung goceng teh empit karena roti tadi mungkin dari segi rasa gitu kan. Mungkin kalau zaman dulu, zaman aku tuh belum ada matcha guys. Zaman dulu SD kayaknya aku belum kenal matcha gitu kan. Cuma ada coklat. Nah, mungkin zaman sekarang tadi harus misalkan ada varian baru nih, ada rasa apa? Ada rasa blue apa, ice blue apa gitu kan. Nah, nanti kita juga harus mengikuti itu. Kita harus menyediakan di menu-menu yang menu-menu di warung goceng teh empit itu. Jadi kita nggak ketinggalan. Jadi orang tuh ada rasa ini baru. Iya, di sana ada. Kita langsung karena kita menyediakan. Jadi pemuda ini, apalagi pemuda ini terikat dengan tren gitu. Jadi kita harus benar-benar mengikuti tren. Nah, kemudian T. T adalah ancaman. Ancamannya apa sih? Apa hambatan yang dihadapi saat ini? Mungkin kalau dipikir-pikir, hambatannya tetap pada modal karena tadi karena kita tidak mengambil untung yang besar atau profit yang tinggi, jadi permodalan untuk bukan mengakuisisi, tapi untuk ekspansi. Nah, jadi modal untuk ekspansi itu masih sedikit, relatif sedikit gitu. Jadi buat ekspansi itu masih susah atau masih kurang, membutuhkan waktu yang lama karena kita mengambil profit yang sedikit. Nggak apa-apa guys, profit sedikit, tapi untuk kemaslahatan, oke. Nah, mungkin itu sekian dari saya, presentasi saya yang sudah insya Allah memenuhi kriteria dari video yang saya buat, dari yang motivasi, terus sikap mental, terus cerita tentang bisnis saya, kemudian ide atau latar belakangnya tadi sudah saya ceritakan, dan analisis SWOT-nya sudah saya gambarkan dari titik kekuatan, kelemahan, dan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari warung goceng teh empit itu. Nah, sekian dari saya. Kata terakhir, jika ingin merubah dunia, maka mulailah dari diri sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.